Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang selang kepercayaan 1 dan 2 sampel rata-rata. Jadi yang sudah teman-teman pelajari di sini, ya, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai hipotesis 1 dan 2 sampel rata-rata dan juga hipotesis 1 dan 2 sampel varians dan proporsi. Ya, untuk selang kepercayaan 1 dan 2 sampel rata-rata ini, kita nanti dalam proses perhitungannya kita masih menggunakan tabel, statistik ya, ada tabel Z, tabel T-student, tabel Chi-square, dan juga tabel F. Cuman untuk selang kepercayaan 1 dan 2 sampel rata-rata ini sama kayak hipotesisnya, kita hanya menggunakan tabel Z dan tabel T-student ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai selang kepercayaan itu sebenarnya tidak beda jauh dengan hipotesis. Karena selang kepercayaan itu adalah rumusnya itu sebenarnya dari hipotesis, dari Z hitungnya. Jadi kalau teman-teman paham tentang bagaimana statistik uji Z hitung, T hitung, F hitung, Chi-square itu nanti akan berkaitan dalam selang kepercayaan. Ya, kalau rata-rata berarti nanti kita berkaitan dengan T hitung dan juga Z hitung untuk mencari nilainya, nilai pengujiannya. Ya, nah dalam statistik tentunya teman-teman sudah mengenal yang namanya populasi, sampel, dan sebagainya. Kegunaan dari statistik itu sendiri adalah digunakan untuk menduga karakteristik dari populasi dengan menggunakan data sampel. Ya, jadi kalau kita mau meneliti itu tidak mungkin, atau bukan tidak mungkin ya, tapi lebih kepada lebih baik kita mengambil sampel saja untuk karena adanya keterbatasan waktu, biaya, dan sebagainya, kita cukup menggunakan data sampel ya untuk mengeneralisasi dari kondisi populasi dengan nilai batas ketertidian tertentu, taraf nyata tertentu, taraf signifikan tertentu, yang umumnya bernilai 1%, 5%, 10%, dan 20%, dan seterusnya. Tergantung dari peneliti menghendaki nilai taraf signifikasinya berapa. Berikut ini adalah ya, sebentar. Ini adalah gambaran ya mengenai suatu kurva. Yang hitam ini anggap saja adalah kurva genta populasi. Yang ini adalah keterangannya. Yang biru ini adalah kurva sampel yang kedua. Kemudian yang ini, yang hijau ini adalah kurva sampel yang pertama. Yang oranye ini adalah kurva sampel yang ketiga. Jadi untuk mendekati atau untuk mencari nilai populasi, di sini adalah penggambaran datanya, penggambaran gentanya, penggambaran kurvanya. Jadi kalau secara populasi kalau kita gambarkan seperti seperti kurva yang warna hitam, tapi untuk sampel pertama kurva warna yang hijau, sampel yang kedua warna yang biru, kurva yang ketiga adalah sampel warna yang orange. Di mana untuk mendekati nilai populasi yang sebenarnya, kondisi yang sebenarnya itu kita tidak menggunakan yang orange. Kenapa? Karena letaknya ini sudah jelas berbeda dibandingkan yang sampel pertama dan juga sampel kedua, kurva hijau sama kurva yang biru, sehingga untuk menggunakan kurva tiga ini sudah tidak mungkin ya. Nah, sehingga pendekatannya adalah sampel pertama dan sampel yang kedua. Sampel pertama dan sampel kedua ini kalau kita lihat dari tanda titik-titik ini adalah nilai mu-nya, nilai rata-ratanya. Nah, berarti artinya bahwa rata-rata pada populasi yang warna hitam yang letaknya ini ya, tengah kurva ini nilainya akan sama dengan rata-rata sampel kedua dan juga sampel pertama. Marano kurvanya itu tepat sama di garis titik-titik ini. Tapi nilai variasinya yang berbeda, artinya sampel 1 ini variasinya lebih kecil dibandingkan sampel 2. Seperti yang kita mengingat materi kurva normal, bahwa semakin kecil bentuk kurvanya maka mengindikasikan bahwa variasinya juga semakin kecil. Tapi variannya besar, berarti kurvanya juga semakin besar, seperti ditunjukkan oleh sampel yang kedua warna biru. Ya, jadi untuk menduga nilai theta pada kurva ini, berarti pendekatannya ini kalau nggak sampel 1 ya sampel yang kedua, tapi lebih kepada sampel yang pertama karena bentuknya itu condong mirip seperti sampel yang pertama. Nah, untuk di sini ya, seperti gambar di sini, menduga nilai theta, ini simbol theta ya, menduga nilai theta pada
kurva hitam itu kan kita menggunakan theta 1, menggunakan theta 2 sama theta 3 ya. Untuk menduga parameter itu ya sebenarnya itu kita memiliki dua macam estimasi. Ada estimasi titik sama estimasi selang. Yang dimaksud dengan estimasi titik itu sebenarnya adalah kita menduga nilai, misalkan kita ingin menduga nilai rata-rata. Rata-rata itu kita duga dengan nilai mu 0. Nah, untuk mu 0 di sini kita melakukan suatu pengujian dengan hipotesis, itu yang disebut dengan estimasi titik. Jadi kita menduga dhisik nilainya piro, ya kan, baru kita uji. Tapi kalau estimasi selang itu tidak. Estimasi terselang itu adalah untuk menduga suatu nilai, maka kita mencari nilai batas bawah dan batas atas. Ya, jadi kita mencari nilai batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Berarti nanti nilai mu nanti akan terletak antara dua angka, ya, angka di batas bawah sama angka di batas atas. Seperti nanti di slide berikutnya, ya, seperti ini. Nah, ya, jadi seperti ini. Yang paling ini menunjukkan kalau kita menduga nilai mu, ini adalah rumus untuk batas bawahnya, ini adalah rumus untuk batas atasnya. Ya, itu nanti penjelasannya. Cuman di sini yang harus teman-teman ketahui bahwa kriteria statistik atau kriteria sampel, ya, kriteria karakteristik sampel yang perlu diberikan dalam menduga parameter, ya, itu pertama adalah unbiased, kedua adalah efisien, yang ketiga adalah sufficient, yang keempat adalah konsisten. Artinya unbiased di sini adalah antara dugaan dengan nilai sebenarnya itu adalah sama mirip, ya. Jadi di sini juga ada pendugaan yang artinya adalah efisien, juga ada sufficient juga. Sufficient ini artinya adalah cukup, artinya dengan jumlah sampel yang sekian itu cukup untuk menggambarkan kondisi sebenarnya. Sementara konsisten di sini adalah ketika kita menambahkan data, maka dia hasilnya akan menunjukkan suatu nilai yang konsisten, akan konsisten mirip, ya, semakin mendekati. Artinya kalau kita menambahkan data, dia akan tetap sama di nilainya sekitar segitu-gitu saja. Nah, itu disebut dengan konsisten. Nah, ketelitian dalam menduga parameter sebenarnya dapat ditingkatkan dengan memperbesar sampel. Jadi kalau misalkan contohnya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kita ingin menduga nilai rasa dari es, ya, es satu mangkok besar. Kita mencicipi sedikit, kita sudah tahu rasanya akan seperti apa rasa es ini. Tapi akan lebih yakin ketika kita mencicipinya adalah sangat banyak. Ya, sama saja kayak ini. Ketelitian dalam menduga parameter sebenarnya dapat ditingkatkan dengan memperbesar sampel. Artinya ketika kita untuk mencicipi sebuah es, ya, itu dapat ditingkatkan dengan memperbanyak sendokan minuman yang kita konsumsi. Artinya semakin banyak yang kita konsumsi, berarti kita akan semakin tahu rasa es itu seperti apa yang ada dalam mangkok. Namun, hal ini tidak menjamin bahwa nilai statistik baru akan sama dengan nilai parameter. Ya, walaupun seperti itu, mungkin dalam proses pengambilan datanya ada yang miss, mungkin juga pengambilan datanya yang tidak valid atau seperti apa. Ya, yang diambil mungkin data outlier sehingga nantinya tidak akan mendekati parameter, tapi malah semakin jauh dari parameter. Ya, seperti itu. Nah, sehingga yang dilakukan untuk menduga adalah dengan membentuk selang yang diduga mencakup nilai parameter. Selang tersebut disebut dengan selang kepercayaan. Kalau menggunakan estimasi titik, ya, estimasi titik itu nanti yang kita uji dalam suatu hipotesis, itu kan kemungkinannya itu kemungkinannya kalau kita menguji itu kan bisa salah, ya. Sehingga untuk untuk mempermudah, untuk menunjukkan bahwa ketelitian kita itu semakin tinggi, itu diusulkan untuk kita menggunakan suatu selang yang namanya selang kepercayaan. Artinya dengan kepercayaan tertentu, nilai rata-rata akan terletak dari nilai sekian sampai sekian. Sekian yang pertama adalah nilai batas bawah, sekian yang kedua adalah batas atasnya. Nah, terus kemudian seperti ini, kita ingin menduga nilai yang ada di tengah-tengah sini, ya. Maka peluangnya, ya, theta di sini, peluang theta terletak antara theta 1 sama theta 2 itu sebesar 1 min alfa, letaknya di tengah. Artinya bahwa peneliti memiliki peluang sebesar 1 min alfa untuk menerima suatu sampel acak yang mengandung nilai theta. Yang harus teman-teman ingat bahwa jika taraf signifikan, ya,
Mungkin teman-teman secara teorinya memang harus cukup memahami. Tapi yang paling penting ada di sini. Jika taraf signifikasinya 5%, alfanya 5%, maka selang kepercayaannya adalah 90%. Jadi kalau ada batas kesalahan 5%, berarti kan salah 5%, berarti kan percayanya kebenarannya adalah 95%. Caranya dari mana? 100% dikurangi 5%. Nah, kalau taraf signifikannya 1%, maka selang kepercayaannya sebesar 99%. Artinya 100% dikurangi 1%, ketemunya adalah 99%. Jadi, semakin kecil alfa, maka selang kepercayaannya kita yakin bahwa mu-nya terletak antara sekian sampai sekian itu sebesar 99%. Semakin panjang suatu selang kepercayaan, maka semakin yakin bahwa selang kepercayaan tersebut mengandung parameter yang dicari. Jadi semakin kecil, maka selang kepercayaan juga semakin besar. Ya. Nah, salah satu hal utama sebelum menentukan sampelnya adalah menentukan distribusi yang digunakan. Jika data sampelnya besar, ya lebih dari 30, maka didekati dengan distribusi Z. Jika data sampelnya kecil, maka didekati dengan distribusi T-student. Berikut ini merupakan penjabaran untuk selang kepercayaan nilai rata-rata dengan sampel data besar, ya. Ini adalah rumusnya. Ya, rumus P kurang dari Z alfa per 2 kurang dari Z, ya, Z terletak antara min Z alfa per 2, Z alfa per 2, min 1, alfa. Ini dari mana, Pak? Ini adalah nilai dari Z. Karena misalkan di sini kita menduga nilai satu sampel besar. Nah, nilai Z itu rumusnya X bar min mu dibagi sigma per akar N. Ini kan, maka nilai Z yang ada di sini, kita ganti menjadi yang ini. X bar min mu dibagi sigma per akar N. Ya, yang merah ini anggap saja persamaan yang pertama, yang orange ini adalah persamaan yang kedua. Ketika kita menjabarkan yang persamaan yang pertama, maka akan diperoleh rumus yang ini, X bar min plus Z alfa per 2 sigma per akar N. Nanti silakan teman-teman simak. Ya, silakan disimak sendiri. Kemudian lebih dari mu. Untuk penjabaran persamaan kedua bagaimana? Yang orange ini berarti X bar min mu dibagi sigma per akar N dikurangi Z alfa per 2. Kurang dari Z alfa per 2, ya. Akhirnya nanti ketemu mu akan lebih dari X bar min Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Sehingga persamaan tersebut menjadi ini, ya. Setelah kita jabar-jabarkan menjadi ini persamaannya sebesar 1 min alfa. Ya, ini adalah menunjukkan nilai selang kepercayaan kita. Ini adalah bentuk persamaannya. Jadi, selang kepercayaan untuk mu dengan sampel besar, ya kan? Dan alfa diketahui adalah yang ini, X bar min Z alfa per 2, ya. X bar min Z alfa per 2 sigma per akar N kurang dari mu. Jadi mu di sini tetap, tapi yang kita cari adalah yang ini, ya, yang batas bawah sama yang batas atas, ya. Seperti contohnya dari ringkasannya, ya, ini adalah ringkasannya. SK selang kepercayaan ditambah alfa sama dengan 100%. Jadi kalau misalkan nanti di dalam soal diketahui alfanya saja, maka kita harus tahu nilai SK-nya. Kalau misalkan di dalam soal nanti diketahui SK-nya, maka kita harus tahu nilai alfanya. Ya, jika SK1 sampel rata-rata rumusnya yang ini. SK1 rata-rata sampel kecil rumusnya yang ada di bawahnya. Ya, yang saya tulis merah-merah ini adalah yang kita hitung nanti. Sementara yang ada di dalam sini, ya, ini yang tidak kita hitungnya atau yang kita estimasi dengan menggunakan selang kepercayaan. Nah, ini ada rumusnya. SK sampel 1 sampel rata-rata yang ini, yang sampel besar, ini sampel kecil. 2 sampel besar, kan? Ya, yang ini. 2 sampel kecil, tapi asumsi varian sama, berarti kita mencari SP kuadratnya. Harus diingat-ingat materi hipotesis yang kemarin juga. SP kuadrat itu apa? Kemudian yang kelima adalah SK beda 2 sampel rata-rata dengan asumsi varian beda. Berarti untuk mencari nilai TDF-nya panjang seperti ini. Ya, itu adalah gambaran mengenai teori yang berkaitan dengan selang kepercayaan untuk 1 sampel dan 2 sampel rata-rata.